introspeksi diri, karena ternyata kalau kita mau mensyukuri terlalu banyak dan tidak bisa dituliskan, Pak. Terlalu banyak nikmat Allah yang setiap hari, setiap detik, setiap saat kita diberikan kenikmatan. Dan itu menjadikan harusnya kita lebih bisa bersyukur, dan itu yang mungkin belum bisa sepenuhnya saya lakukan, jadi malu sendiri, Pak. Ya. Malu saya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan setiap saat, tapi saya tidak pernah menghitung, jadinya kan kurang bersyukur tadi, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dengan mendapatkan ilmu itu dari tadi, Pak. Ya. Dari tadi pagi sampai siang tadi menjadi pelajaran buat saya bahwa memang kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu besarnya. Tidak bisa ditulis. Tadi saya menulis sampai itu saya malah bingung nulisnya, sampai nggak bisa ditulis semua karena terlalu banyak. Betul. Jadi betul ya. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Headmaster, bahwa kita untuk menuliskan nikmat itu sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa itu bukan karena nggak tahu, tapi karena terlalu banyak. Saking banyak ya. Jika diibaratkan itu, kita seperti berada di dalam lautan. Jadi di dalam lautan gimana sih kita bisa melihat lautnya nggak kalau di dalam laut? Ternyata nggak bisa kan, kalau kita nyebur ke dalam laut, kita nggak bisa lihat lautan. Nah, itu adalah lautan nikmat. Bahwa kita di dunia ini adalah lautan nikmat. Nah, ya Allah, agak sedikit malu sih sebenarnya kalau kita bicara tentang nikmat. Yang kita ingat hanyalah masalah. Kekurangannya saja. Kekurangan, Kekurangan betul. kecil, tetapi kita jadi membesar-besarkannya sendiri karena tidak mau menghitung nikmat yang lain. Ya, betul ya. Tapi untuk jadi ahli syukur mudah atau tidak nih? Kira-kira kalau udah tahu teorinya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah. Termasuk ini nih, getir nih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Sunarti. Saya ke yang lain nih. Pak Solih, bagaimana Pak Solih, sudah mendengar materinya Pak di YouTube atau yang audio tadi? Alhamdulillah tadi siang Pak Sani di sesi kedua, saya kebetulan waktunya bersamaan dengan Rindu Baitullah tuh yang dari Daku ya. Nah, jadi saya alhamdulillah tadi di grup mendapat live YouTube-nya gitu. Jadi saya menyimak di live itu Headmaster. Diambil dari pelajaran tadi materi yang disampaikan oleh Headmaster, diantaranya banyak sekali kita mendapat nikmat dari Allah ya. Jadi tidak terhitung. Tadi disebutkan itu seperti pasir dipandang pasir ya. Tadi yang saya ingat di Headmaster itu. Jadi saking banyaknya tidak dapat kita hitung karena ya pasir di atas pasir itu gimana kita menghitungnya itu nikmat yang diberikan Allah. Kemudian tadi disebutkan juga kita di bagian muka aja itu udah seperti kita menghirup udara, kita punya mata, terus sempurna sekali gitu ya bentuk panca indera yang kita miliki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak dapat dihitung nikmat daripada Allah kepada hambanya. Mungkin itu yang disampaikan tadi oleh Headmaster Pak Sani. Demikian testimoninya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Solih. Ya, ini saya satu lagi ya ke Bu Suratmi nih. Bu Suratmi tadi ikut sesi 2 ya Bu ya? Ya, ikut.
Ikut ya, alhamdulillah. Ada apa yang ditangkap kesannya Bu setelah belajar tadi tentang sesi belajar tentang ridho? Sama deh. Sama ya. Lebih Oke. iya. Saking banyaknya jadi nggak bisa dihitung. Ya. Oke, ini saya cek ada Pak Muhaimin yang baru gabung dan Putri serta Mas Fahmi Firnanda. Oke, Pak Muhaimin, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pak Muhaimin, boleh saya tanya Pak sedikit Boleh. tentang tadi bagaimana untuk mengerjakan tugas menulisnya Pak? Menulis karunia. Ini saya itu kan kalau minggu tuh banyak tugas ya. Tugas untuk mengisi untuk mendapatkan SKP itu biasanya dikerjakannya hari Minggu untuk profesi ya. Okay. Untuk Python juga, untuk kerjaan di rumah gitu. Ya, jadi kalau lihat dari hasil tadi dari urean Pak Master ya, Pak Headmaster sangat bagus mengingatkan kita, kadang-kadang suka terlupakan gitu ya. Bagus menurut saya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya nggak sempat tulis itu karena udah banyak juga gitu. Udah berapa? 24 poin ya. Nikmat yang 24 jam itu. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Muhaimin. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya cek ada Bu Hanifatun nih yang baru bergabung nih. Kebetulan Bu Hanifatun, begitu saya cek langsung masuk nih. Oke, saya ingin menyapa ke Bu Hanifatun. Bu Hanifatun, apa kabar Ibu? Sehat walafiat. Gimana kabarnya Kang Sani? Alhamdulillah. Ini di Sulawesi jam berapa nih, Bu? Sudah jam 8.45. 8.45. Oke. Bu Hanifatun, boleh sedikit bertanya tentang materi tadi yang sesi 2. Bagaimana, Bu? Apa yang didapatkannya? Ridho tadi ya? Ya, tentang ridho. Ridho yang tadi mungkin saya ini ya kadang kalau pas ada masalah itu kadang kok begini karena nanti tapi kalau sudah berjalan dengan berjalannya waktu mungkin baru sadar kalau memang harus begitu, harus diterima dengan mungkin sudah itu takdirnya dari Allah gitu. Oke, terima kasih Bu Hanifatun. Ya, insya Allah di sesi ketiga malam hari ini kita akan belajar tentang ikhlas ya, di mana tadi pada saat saya permulaan menyampaikan ternyata ridho dan ikhlas itu berbeda. Kalau ridho itu artinya adalah rela. Nah, kalau ikhlas ini apa ya kira-kira ya? Nah, boleh yang baru bergabung tadi kalau saya ngobrol di awal ada Mbak Fiatun, ada siapa lagi yang baru bergabung ya? Pak Solih. Nah, tadi bergabung di awal. Kita ngobrol tentang ikhlas itu apa nih? Menurut Bapak Ibu, ikhlas yang diingat ketika terdengar ikhlas apa? Ikhlas itu apakah lupakan saja atau yang lain? Kalau saya pilih lupakan aja kalau ikhlas. Nah, kalau yang lain bagaimana nih? Itu tadi legowo, Guru. Legowo, Oke, itu legowo. Oke, saya ke yang lain nih. Ada Bu Suratni, ada Bu Sunarti, ada Bu Nur Hidayati. Nah, Bu Hanifatun boleh ketika ingat ikhlas, apa yang dirasakan, apa yang terpikirkan? Saya mungkin kalau ikhlas itu ya sudahlah Sudahlah, oke. Sudah relakan, oke. Ikhlas. Siap, sama dengan ridho ya, oke.
boleh yang lainnya. Ikhlas itu apa nih? Ya, menambahkan Ustaz Sani saya tentang ikhlas. Ikhlas lebih kepada ini ya, lebih kepada suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas lebih kepada apa yang kita alami itu adalah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kepada ikhlas yang kita alami itu ikhlas peristiwa kejadian yang sudah Allah takdirkan gitu. Mungkin itu aja. Siap. Berarti ikhlas ini yang saya tangkap adalah Pak Soli nerimo ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Siap. Yang lainnya bagaimana, apa yang terdengar tentang ikhlas? Bebas kok jawabnya, nggak salah nggak betul. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih ikhlas itu menerima apapun ketetapan Allah, maksudnya apa yang terjadi pada kita yang sudah terjadi itu adalah takdir, ketentuan, jadi kita harus istilahnya apa ya, los atau melepaskan dalam hati kita nggak ada tapinya tadi. Jadi apapun yang kita terima itu adalah sudah kehendaknya begitu. Oke. Ini hampir mirip dengan ridho berarti ya. Hampir mirip dengan ridho nih. Mungkin karena tadi udah belajar ridho, jadi masih sama nih. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya. Karena kan tadi waktu di sesi 2 disampaikan ternyata ridho dengan ikhlas itu beda. Nah, saya juga belum tahu nih bedanya di mana. Tapi tidak masalah gitu kan. Boleh yang lain menyampaikan tentang ikhlas ini, apa sih yang teringat? Surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, atau yang lain? Ikhlas. Ya, ikhlas itu lebih ke legowo kali ya? legowo. Ya. Berarti sudah yang dua nih, legowo. Oke, nerimo, Pak Soli. Oke. Tapi tetap dalam yang kita alami itu ikhlas, ada upaya-upaya untuk artinya introspeksi dan memperbaiki gitu dari kejadian dari kejadian itu. Oke. Ya, ikhlas dengan beberapa perbaikan gitu ya. Iya. Oke, jadi kita sudah punya beberapa jawaban nih. Legowo, nerimo, lalu ikhlas itu ya ridho, ridho dengan menerima ketetapan Allah. Terus tadi Bu Hanifatun sudah lupakan aja, sudahlah, kan? Sudahlah lupakan. Nah, terusnya apa lagi nih? Sudah ada 4 jawaban. Nah. Sudah 4 atau ada lagi? Mungkin sementara itu aja, mungkin Ustadz nanti mungkin ada pembahasannya lebih lanjut lagi. Ya, kita ini sambil menunggu Headmaster bergabung ya. Oke, dari sebelumnya yang belum menyampaikan jawaban mungkin ada Bu Tri serta Mas Fahmi nih, serta Bu Nur Hidayati boleh untuk apa yang teringat dari ikhlas nih, apa nih? Oke, mungkin bisa dijawab di chat aja nggak apa-apa. Bagi yang kesulitan untuk mungkin menyampaikan pendapatnya bisa pakai chat. Apa itu ikhlas? Nah, supaya nanti bisa supaya nggak lupa ya ketika nanti ada ditanya lagi oleh master, kita bisa bacakan lagi chatnya.
Oh iya, pemberitahuan sekali lagi Pak Sani, kenapa tadi saya untuk sesi pertama dan sesi kedua tidak update ya. Jadi kebetulan hari ini bertepatan dengan haul ibunda yang ke-3 tahun gitu, Pak Sani. Mohon doanya. Masya Allah. Demikian. Ya, oke. Pak Soli ya kita doakan semoga beliau diterima amal ibadahnya dan selalu diampuni dosanya. Amin. Terima kasih Pak Sani. Kalau tanya boleh enggak Guru Sadi? Boleh. Silakan dari siapa ini? Oh, Bu Alfiatun, silakan Bu. Ya. Kalau misalnya kita melihat kejadian itu, gimana bisanya membedakan kita itu dianggap gagal atau berhasil, Guru? Menghadapi ya permasalahan gitu. Oke. Insya Allah sih saya bukan menjawab tapi menyampaikan pendapat serta apa yang diajarkan oleh Headmaster sebelum-sebelumnya tentang bagaimana menyikapi suatu kejadian sih. Kita dibilang gagal atau berhasil dalam menghadapi suatu masalah walaupun hasilnya tidak memuaskan mungkin dari responnya kali ya. Responnya. Kita meresponnya seperti apa. Lebih ke situ. Nanti mungkin bisa ditanyakan ya langsung pada saat Headmaster sudah bergabung bersama kita ya, atau pada saat sesi diskusi untuk bertanya tentang hal ini. Oke, ini ada yang menjawab Bu Hanifatun tentang pasrah. Nah, ikhlas itu adalah pasrah. Oke, kita berarti sudah ada 5 jawaban nih. Kita udah koleksi ada 5 jawaban tentang ikhlas itu apa. Nah, ikhlas itu niat kita. Oke. Ikhlas itu tentang niat. Oke, ya ini seiring dengan materi tadi ya di sesi kedua disampaikan bahwa ikhlas itu hubungannya dengan niat. Nah, kita semakin penasaran nih apa ya nanti belajar tentang ikhlasnya. Nah, insya Allah kita masih menunggu dari Headmaster bergabung bersama kita. Oke, dari Bu Sunarti menambahkan niat kita berbuat kebaikan mengharap ridho Allah. Ya. Oke, ini saya menyapa dengan teman-teman yang lain. Ada Mbak Tantri Ayun Tias nih. Mbak Tantri ya. Oke. Yang Galaxy J7 Pro ini dengan siapa ya? Oh, Bu Astriani ya. Coba saya unmute dulu. Betul? Coba tekan audionya, Bu. Oke. Ini dengan Bu Astriani ya? Ya. Oh iya. Ini dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung ya Bu Astriani. Ya, alhamdulillah. Sudah beres kerjanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sudah menyimak yang sesi kedua ya Bu Astriani ya? Yang itu siang tadi. Iya. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, boleh. Ini yang ingin menambahkan kita sudah punya 6 jawaban malah sekarang tentang ikhlas itu apa.
Tadi ikhlas itu yang pertama lupakan saja, terusnya legowo, nerimo, lalu yang keempat itu rela, kelima pasrah, dan yang keenam adalah ikhlas itu adalah niat. Oke, ada 6 jawaban nih kita tentang ikhlas. Baik, Bapak Ibu, karena tadi pagi kita sudah membaca surat Al-Mulk ya, Al-Mulk. Ya, sebenarnya Al-Mulk itu dianjurkan membaca habis Isya nih. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah membaca Al-Mulk belum nih di malam hari ini? Belum ya. menjelang tidur, Guru. Menjelang tidur. Iya. Ya, soalnya sebelum tidur aja bacanya. Oh gitu, oke. Apa sambil menunggu Headmaster, apa kita isi dengan membaca Al-Mulk dulu? Ada yang berkenan untuk memandu nih? Ada yang sama-sama membaca, kita Belajar. Apa Guru Sani aja kita yang mengikuti? Ya, itu bagus. Oke, kalau gitu kita siap ya untuk membuka surat Al-Mulk. Kita baca, kita mengharapkan untuk keberkahan dari membaca surat Al-Mulk ini. Semoga diberikan kelancaran, diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Oke, silakan untuk mempersiapkan mushafnya, kita membaca surat Al-Mulk ya. Baik, sudah siap semuanya? Oke. Ya, kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Baik, mungkin agar lebih terdengar, agar lebih nyaman terdengarnya, sebaiknya di mute terlebih dahulu. Yang masih posisinya unmute, di mute dulu suaranya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa samawati sab'a asmawatin min taqwa farjil basar walaqad zayyana samaa'a bimasabiha wa وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها قالوا بلى قد جاءنا نذير فأنزل الله إن أنتم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخافون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبتن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يخبر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يسقيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi yang memandu dari siapa ya? Ya, semoga keberkahan dari baca surat Al-Mulk ini mengalir untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah semakin banyak nih yang berkumpul untuk di kelas malam hari ini, sesi yang ketiga, yaitu belajar tentang ikhlas. Ya. Tadi di awal kita sudah diskusi banyak sekali mengenai Tadabbur Al-Mulk. Yang pertama di sesi pertama kita dapatkan Tadabbur 2 ayat pertama ya, 2 ayat pertama di surat Al-Mulk, bagaimana tentang segala hal yang terjadi baik atau buruk itu adalah kebaikan buat kita semuanya. Ya, itu adalah yang terbaik. Nah, mudah-mudahan tadi juga begitu saya baca Al-Mulk karena terputus. Nah, mungkin ya di jalan kebaikan buat yang melanjutkan tadi untuk membacanya juga gitu kan. Pasti ada kebaikannya. Itu di ayat pertama dulu pada saat sesi pertama kita diberikan hikmahnya seperti ada. Di ayat kedua, terus kalau kita dapat keburukan, apakah kita berdiam diri? Misalkan maksudnya untuk ketika kita dapat, maksudnya keburukan itu kayak ternyata kita besok udah nggak ada uang nih, terus kita berdiam diri. Ya, itulah kebaikan buat kita semuanya, udah berdiam. Nah, itu juga salah gitu kan. Orang yang nganter. Jadi kita harus berusaha dulu. Nah, berusaha itu di ayat yang kedua. Di ayat kedua juga dijelaskan supaya pemahaman kita nggak parsial, secara menyeluruh. Jadi walaupun itu kemalangan, tapi kita harus bisa merubah nasib malang itu menjadi sesuatu yang keuntungan juga kita, keberuntungan buat kita, kebaikan juga buat kita, yaitu melalui usaha. Nah, karena usaha itu adalah amal soleh. Itu di ayat yang kedua. Nah, itu di ayat kedua nanti bisa karena ada ayat yang menjelaskan itu, ya, ada menjelaskan tentang amal kalau nggak salah ada menyebutkan amal. Boleh dilihat lagi tuh yang ayat keduanya, bisa tolong dibacakan di ayat keduanya. Silakan, mungkin Bu Astriani sedang masih buka mushafnya mungkin. Ayat artinya aja ya Pak ya? Ya, boleh, artinya aja boleh. Yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Baik, ya, terima kasih Ibu Astriani. Jadi, nah tadi kan di artinya juga ada untuk menguji, ya kan, siapa yang baik amalnya. Berarti kita selain dapat kemalangan itu ya kita dilihat amal kita tuh baik atau enggaknya. Nah, disitulah nanti kita berubah nasibnya di situ. Yang tadinya mendapat kemalangan menjadi dapatkan keberuntungan. Jadi kita memahami tentang keburukan dan kebaikan itu yang terjadi pada kita itu sebenarnya adalah kebaikan gitu kan. Nah, lalu kalau dapat kemalangan, apakah kita berdiam diri, tidak merubah nasib? Tetap harus berubah nasib walaupun untuk kebaikan, karena kita dilihat amalnya, gitu kan. Mana yang lebih baik dari amalnya, gitu. Nah, itu di sesi pertama. Yang di sesi kedua kita belajar tentang ridho ya. Ridho, bagaimana bahwa ridho itu diartikan sebagai rela, ya. Rela. Itu ada dalam hadisnya juga rela. Jadi kalau kita mendapatkan misal ya suatu kejadian kehilangan uang gitu kan, udah ikhlasin aja gitu kan. Nah, ternyata ada yang lebih tepat, yaitu ridho, gitu. Relakan aja. Tapi karena kita udah terbiasa dengan memberikan nasihat, udah ikhlasin aja. Nah, itu udah sampai ke sekarang gitu kan, bahwa nasihat itu ya yang tepat mungkin ikhlas. Sebenarnya adalah ridho, supaya kita rela. Nah, kalau rela, kenapa kalau kita harus rela? Karena ada hadis yang menyebutkan kalau
kita rela, maka Allah akan rela gitu kan kepada diri kita. Itu ada hadisnya. Nah, bisa disimak ya. Ini karena saya menyampaikan kembali, jadi ada mungkin bisa mengingat lagi ya. Nah, bagaimana sih kita untuk bisa rela gitu kan? Salah satunya adalah menjadi ahli syukur. Ahli syukur yang tadi kita sudah dikasih tugas membuat ini ya, karunia. Kita harus mengingat-ingat karunia apa selama 24 jam terakhir. Beberapa dari kita ada yang mampu, tapi itu pun pastinya nggak semuanya. Karena saking banyaknya, sehingga kita nggak akan bisa menuliskan karunia yang ada dari Allah. Nah, dan malam hari ini kita akan dapatkan materi tentang ikhlas. Kalau tadi di sesi 2 dibilang ikhlas itu dengan ridho beda. Bedanya di mana? Nah, ini juga saya belum tahu nih bedanya di mana. Apakah beda di perkara niatnya, ataukah beda di perkara hasilnya, atau ikhlas itu di depan, atau ikhlas itu di belakang. Nah, misalkan gini, kalau ikhlas kita mau berbuat sedekah, ikhlasnya di belakang atau di depan? Sejak niat itu sudah ikhlas atau setelah sedekah baru kita ikhlas? Menurut Bapak Ibu yang mana nih? Sejak niat. Sejak Gimana di tadi, depan. Pak? Ya, kalau misalnya kita mau sedekah, ya kita ulang nih sedekah atau nggak usah sedekah deh. Kalau misalkan kita mau membantu orang, ngasih pinjaman, ya ini nih yang paling sering terjadi. Ngasih pinjaman ke orang. Apakah kita sudah ikhlas sebelum ngasih uangnya, atau kita belum dibayar utangnya, terus kita ikhlasin? Mana yang lebih tepat? Ikhlas di depan atau ikhlas di belakang? Kalau menurut saya, sebelum dilaksanakan harus ikhlas dulu lah. Sebelum melaksanakan ikhlas dulu ya, oke. Ada lagi yang pendapat mungkin di belakang, saya lebih setuju di belakang karena sudah ada yang setuju di belakang atau tetap harus di depan ikhlas itu? Di depan. Di depan. Oke. Iya. Yang di depan boleh unjuk tangan, raise hand-nya dipakai fitur raise hand. Coba saya pengen lihat apakah semua menjawab setuju di depan atau di belakang. Depan. Depan. Oke. Raise hand sebenarnya ada fiturnya raise hand itu reaction. Mana sih? Reaction. Bukan reaction. Memang. Apa ya? Partisipasi ini? Yang more Bu. Ya, yang more. Oh, Yang more. Itu di situ ada raise hand. Ya, saya udah raise hand. Oke, nah ini terlihat raise hand. Oke, berarti 5 partisipan raise hand, berarti mayoritas setuju ya ikhlas itu di depan ya. Ketika kita minjemin uang, ikhlasnya di depan, bukan di belakang ketika orangnya nggak bayar gitu ya. Iya. Oke. Supaya nanti kalau nggak bayar nggak sakit hati, Guru. Iya, betul. Ya, setuju. Oke. Soalnya disiapin dulu kalau dianya nggak bayar. Nah, itu dia. Tapi mampu nggak deh kalau minjemin 1 juta? Sama kayak itu ikut lomba itu kan harus siap kalah dulu. Oh gitu. Nah, iya. Itu beda lagi tuh konteksnya. Kalau kita ikhlas untuk lomba itu kalah duluan. Ya, beda. Tapi sekedar siap kalahnya. Oh, sudah siap kalah. Oke. Jadi mengalah gitu ya kalau lomba ya. Siap aja kalah. Itu kan kata siap aja. Oke. Siap. Oke, seperti semakin menarik nanti kita akan dapat materinya bagaimana perbedaan antara ridho dan ikhlas melanjutkan dari sesi kedua. Ya, alhamdulillah sudah bersama kita ada Headmaster Pak Dedi. Ya. Oke, saya menyapa kepada beliau dulu. Assalamualaikum Pak Dedi. Oke. Waalaikumsalam. Oh ya, ada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya nih yang pakai master.
Oke, Pak Dedi, kita langsung saja ya Pak untuk melanjutkan materi berikutnya di sesi ketiga belajar tentang ikhlas. Dipersilakan Pak Dedi untuk mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tentang ridho. Ya, pelajaran tentang ridho ini nggak bisa cukup sehari semalam. Tapi butuh latihan, bahkan seumur hidup latihannya. Jadi kita coba lagi. Mungkin siang tadi atau sore tadi ada sesuatu yang kita bisa buat latihan. Jadi kita kalau ada ketemu, kesempatan nih latihan ridho. Kesempatan nih latihan ridho. Besok bangun tidur, ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan, kesempatan nih latihan ridho. Gitu. Tapi biasanya kalau yang sesuai keinginan ridho terus. Ya. Tapi kalau ilmunya udah tinggi, kalau ada yang sesuai keinginan, itu dia bertanya, maunya Allah apa nih? Kenapa saya diberikan ini? Gitu. Ya, suatu hari ada 3 pengendara kuda diceritakan oleh Imam Ghazali. Ini cerita perumpamaan. Mereka tersesat di dalam hutan. Perbekalan udah habis. Malam kecapean, 3 orang ini sebutlah si A, si B, si C. Apa yang terjadi? Mereka memutuskan istirahat. Udah kecapean. Setelah kecapean, tidur, nyenyak sekali, besoknya bangun. Ya. Besoknya bangun, nah kaget 3-tiganya. Kenapa kaget? Karena kudanya nggak ada. Kudanya nggak ada, tapi diganti dengan kuda yang jauh lebih bagus, jauh lebih gagah, lengkap dengan perbekalannya. Nah, si A, si B, si C responnya beda-beda. Si A bilang, wow, keren, gini nih kalau anak soleh, gitu. Nah, si A nih, wah, langsung dia cobain kudanya, langsung hajar. Oke, ini si A. Nah, si B ini tipikal kita. Begitu lihat, wow, alhamdulillah. Ya, gitu. Ya tetap dipakai. Gitu. Tapi ada syukurnya, ada hamdalahnya. Nah, yang C ini yang terbaik. Si C bilang, tunggu dulu, kuda saya nggak begini nih harusnya nih. Terus dia tanya dulu, dia mencari, dia melakukan riset, nanya, ini siapa nih yang membuat kuda kok kuda saya jadi bagus gini? Terus dibilang akhirnya ketemu seorang penggembala yang ada di sekitar situ bilang, Mas, itu kuda dari raja. Perbekalannya juga? Iya. Terus dia mikir, untuk apa raja ngasih kuda saya ya? Kenapa ya? Mikir dia. Kasih perbekalan lagi. Kenapa ini? Apa maksud raja? Gitu. Cari tahu lagi dia, cari tahu. Datang seorang yang baru pulang dari keraton, dari keratonnya raja itu ya, istana raja. Nah, dia bilang, Mas, waktu itu saya juga gitu. Ternyata raja itu pengen kita ambil buah-buahan di sana, pakai kuda ini. Setelah itu dibawa ke istana. Nanti setelah nyampe istana, kita dibayar sama dia. Oh, oke, baik deh. Sebelum saya melanjutkan perjalanan tujuan awal, saya mau ambil buah dulu untuk raja. Gitu. Nah, pilih yang mana? Pak Soleh, mau A, mau B, atau C?
Alhamdulillah, Prof. Saya lebih kepada penelitian tadi. Ya, Jadi milih yang C ya. Ya, milih C gitu, Prof. Ya, Bu Alfiatun, pilih yang mana? A, B, atau C? Insya Allah yang C, Master. Iya, pilih yang C. Soalnya saya pengalaman juga tidak bisa menerima pemberian orang begitu aja. Ya, pilih yang C. Kalau jawab soal, pilih yang C memang. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, nah ini kadang kita yang A nih, kadang ya kadang A, kadang B. Ya. Kadang A, kadang B, kadang C. Ya, kalau soal teori gampang. Oke, jadi makasih Bu Alfiatun ya. Nah, sama-sama Mas. Itu tuh statementnya. Kalau kita menerima sesuatu, tunggu dulu. Apa nih? Lulus kuliah jadi sarjana. Harusnya tafakur. Untuk apa saya dijadikan sarjana dokter hewan nih? Untuk apa saya dijadikan sarjana ekonomi? Apa maksud Allah? Nah, itu bagian dari ridho. Bagian dari ridho. Oke. Sampai di sini jelas ya. Nah, saya akan nyebrang nih sekarang. Kalau kita sudah ridho, maka berikutnya kita akan ikhlas. Sekali lagi, jangan mengartikan ikhlas itu apa? Dengan ridho. Sama dengan ridho. Iya, ikhlas itu bukan ridho. Ya. Oke. Ikhlas itu adalah apa? Memurnikan niat kita. Ya. Memurnikan niat kita. Oke, jadi sebentar. Apa yang terjadi ketika kita berniat? Ntar saya lagi nyari nih referensi, saya pernah bikin materi ini di YouTube. Nanti dicari sendiri ya. Judulnya Menjadi Pemimpin yang Ikhlas. Ya. Menjadi Pemimpin yang Ikhlas. Nah, itu ada durasi 1 jam saya menjelaskan tentang konteksnya kepemimpinan, tapi ilmunya sama. Ikhlas. Jadi gini, ketika kita tadi menjadi si C, maka kita nyari buah kan. Kita berangkat nyari buah kan. Pada saat nyari buah itu, niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya adalah mendapatkan buah untuk raja. Betul nggak? Betul. Ya. Setelah dapat buahnya, enak ternyata, cicipin dikit deh. Seger banget. Mampir dulu, tunggu dulu di gubuk ini, nikmatin buahnya. Masih banyak ini, nanti deh buat raja. Nah, ini sudah tidak ikhlas. Keikhlasannya mulai berkurang. Ya agak-agak beda ya. Definisi di kepala kita agak mulai goyang-goyang nih. Karena selama ini ikhlas kita salah kaprahkan dengan ridho. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga belajar. Nah, jadi ketika sudah berbelok tujuan itu, nah itu keikhlasan kita berkurang. Apa yang disebut murni, tujuan untuk mengambil buah untuk raja, itu terjaga terus. Terjaga terus kemurniannya. Nah, aplikasinya gimana? Ya contoh sholat. Sholat itu bisa kita tanya kepada diri kita sendiri. Sholat ini ikhlas nggak ya? Maksudnya apa? Sholat ini untuk Allah atau enggak? Allahu Akbar. Alhamdulillah untuk Allah. Karena diingat Allah. Ya Allah, ini loh, aku lagi sholat nih, lagi menghadapmu. Nah, itu berarti ikhlas. Ikhlas.
Masih niatnya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, segala puji untuk Allah. Makasih ya Allah, Engkau yang Rabbul Alamin ngurusin saya semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi kunci mobil di mana ya? Kayaknya di rak yang itu tuh. Tadi kok nggak ada ya? Udah mulai belok. Nah, ini mulai belok ya. Ini pelajaran khusyuk. Pelajaran khusyuk. Nah, tapi ini bagian untuk menjelaskan ikhlas. Ya. Siapa yang sering kayak saya gitu tadi? Ya. Nggak apa-apa kalau sering kayak gitu berarti normal. Sering. Ya berarti normal. Yang sering berarti kita sama-sama ya. Tapi yang penting adalah seberapa sering pula kita balik lagi. Jadi ketika, aduh, ngapain sih ingat-ingat kunci? Lanjut untuk Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukin jalan ya Allah, hidayah yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu di kampung nih rebutan amin nih. Ingat kampung ya kan? Aduh, Ibu sehat nggak ya? Amin, tetap amin. Nah, udah mulai belok lagi kekhusyuannya. Tapi berjuang lagi, kita balikin lagi begitu. Nah, itulah ikhlas. Terus berusaha memurnikan. Untuk apa saya ngajar ini? Ini kan ujian ikhlas nih. Ujian ikhlas. Saya insya Allah berniat untuk menjadi kurir ilmunya Allah. Saya mah nggak ada ilmu. Minta izin kepada Allah, saya jadi kurir. Allah lah berkehendak untuk membuka hatinya Ibu Nurhayati, Ibu Sunarti, membuka hatinya Ibu Fahmi. Cuman Allah yang bisa menancapkan ilmu ke kita. Nah, saya niatnya jadi kurir aja. Nah, saya mau jadi kurir sebaik-baiknya kurir. Oke. Tapi di tengah jalan, ngelihat pada mantuk-mantuk ngerti, udah mulai nih, belok-belok dikit niatnya. Asik juga nih, ngajar kayak dianggap orang pinter juga. Ternyata seneng juga hati nih. Orang-orang pada ngangguk-ngangguk seneng juga ya. Iya. Nah, ngajar yang kedua sudah mulai. Ya Allah, izinkan saya jadi kurir. Tapi kemudian dia nyiapin materi. Sehingga supaya pujiannya nggak cuman ngangguk-ngangguk, pujiannya terucapkan. Hebat nih. Saya jadi ngerti ilmu ridho nih gara-gara Bapak. Makasih, Pak. Di ngajar yang ketiga sudah mulai keikhlasannya sudah mulai tercampur, tidak lagi murni. Ya, masih ada niat sebagai kurir ilmu Allah itu masih. Nah, seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka saya selalu sebut, ya, ridho itu pasif, tapi ikhlas itu aktif. Jadi kita aktif ngapain? Memurnikan lagi. Kita manusia biasa, Pak, Bu. Berat bagi kita untuk selalu murni gitu. Kita manusia biasa. Ada setan bisik-bisik. Ada pengaruh. Ada peristiwa, ada kebutuhan hidup.
Ngapain Pak Sani capek-capek malam-malam gini jadi fasilitator? Ya Pak, kalau saya nggak kerja gini, nafkah keluarga dari mana Pak? Nah, berarti Pak Sani jadi fasilitator ini demi nafkah. Boleh nggak? Boleh. Halal? Halal. Ya, tapi sayang. Sayang. Nah, kita ikhlaskan, kita luruskan, kita jaga ikhlasnya hati ini, diri ini. Setiap detak jantung kita, gerak tubuh kita itu untuk Allah. Bukan untuk nafkah, bukan untuk apalagi untuk kedudukan, pujian. Kita hindarkan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itulah ikhlas. Ikrar, ikhlas kita itu di situ. Gitu. Udah segitu aja ilmunya. Prakteknya yang berat. Oke, saya pengen dengar suara Bapak Ibu. Tanggapan-tanggapan, komen-komen. Yuk, nanti saya tambah-tambah sambil kita dialog ya. Pak Sani mungkin bisa difasilitasi ya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Kuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa berjumpa lewat live Zoom Headmaster Club bersama Prof. Dedi. Salam sukses selalu buat Profesor Dedi. Tadi tentang khusyuk gitu, Prof ya. Jadi saya juga kadang-kadang mungkin pengaruh usia ya. Jadi ketika sholat itu biasa kalau pertama takbir itu khusyuknya full gitu ya. Kemudian kan doa iftitah itu ya. Tadi ikhlas. Nah di ujungnya itu kan alaminnya itu kadang-kadang ketika doa iftitah pikiran kemana-mana gitu. Tadi yang disebutkan Prof itu ya, ada kunci mobil taruhnya di mana gitu kan. Nah pas inget-inget pas alaminnya ini kadang-kadang saya ini baca doa iftitahnya. Al-Fatihahnya sudah selesai apa belum gitu. Jadi dalam keraguan-raguan itu akhirnya saya memutuskan untuk takbiratul ihramnya diulangi gitu. Jadi untuk lebih khusyuk lagi. Mungkin itu Prof. Iya, ya nggak apa-apa juga Pak. Cuman kalau Bapak jamaah gimana? Ngulang lagi, keburu ruku imamnya. Iya kan? Ya, jadi dibelokkan lagi aja, diluruskan terus. Ya. Iya. Ya, saya pernah ceritakan tentang Imam Ali. Ya, jadi para sahabat lomba kan. Yang menang, yang paling khusyuk, lomba khusyuk. Nah, Rasulullah bilang nih kalau yang paling khusyuk, yang menang dapat sorbanku. Dan nih lomba para sahabat. Nah, harus jujur. Di depan Rasulullah nggak berani nggak jujur mereka. Ada yang baru takbiratul ihram, aduh kalah. Ya udah nyerah. Ada yang saya Fatihah, nyerah. Ada yang sampai rokaat pertama, nah, rokaat kedua, udah berguguran semua, nyerah-nyerah, tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai tahiyat akhir. Nah, sampai tahiyat akhir, udah Assalamualaikum warahmatullahi. Para sahabat, wih hebat Ali, gitu kan. Kata Imam Ali, enggak, saya tidak berhak terhadap sorban itu. Kenapa? Karena 1 detik menjelang salam, ingatanku pada sorban, tidak pada Allah lagi, katanya. Gitu. Itu Imam Ali, Pak. Jadi detik terakhir dia mau ini hampir dapat sorban, dia ingat sorban karena, mau dapat nih, nah, gitu kan.
Tapi kita belajar juga dari Imam Ali dalam satu kisah peperangan ya. Kalau nggak salah perang apa ya. Saya ceritakan di YouTube saya juga tuh di kisah Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah. Imam Ali sudah megang tombak atau pedang, tombak kalau nggak salah ya. Ini udah jatuh lawannya, ini udah jatuh. Ya. Udah mau menikam nih Imam Ali ya. Ini sesuai syariat, bukan pembunuhan di perang. Udah mau ditusukkan, musuhnya ini meludah. Gitu. Kena wajahnya. Terus Imam Ali menusuk nggak jadi, tahan Pak. Terus pergi Imam Ali. Ditinggalkan itu musuhnya, nggak jadi dibunuh. Ditanya, kenapa kau wahai Ali? Kenapa nggak jadi? Ya, pada saat aku pertama kali mau membunuhnya, aku melakukannya untuk Allah. Jihad fisabilillah. Aku mau melakukannya untuk Allah. Tapi ketika dia meludahiku, aku melakukannya untuk amarahku. Aku sudah tidak ikhlas lagi nih. Niatnya udah beda. Nah, dia membatalkan. Gitu. Duh, kapan kita jadi orang kayak gitu ya? Bisa ikhlas kayak gitu. Niatnya kejaga banget. Suara saya bisa terdengar? Mas Ani? Terdengar ya? Jelas, Jelas ya? Jelas, Oke. Prof. Terdengar jelas. Ini dari Sulawesi, Ibu mohon maaf putus-putus. Ya, oke. Baik. Ayo, siapa lagi? Yang mau share-share boleh juga. Silakan Pak Sani. Ya. Baik. Tadi kalau tidak salah dari Bu Alfiatun mungkin ada yang ditanyakan pada saat tadi sambil menunggu kita mulai materi, boleh ditanyakan ulang kembali nih. Oh iya. Terima kasih Guru Sani. Mau tanya Prof. Ini mungkin ada kaitannya dengan ikhlas Prof. Bagaimana kita mengambil hikmah atau sikap dari itu kegagalan atau keberuntungan, kemenangan gitu. Salah satu contoh, maaf, masalah perceraian. Allah itu membenci perceraian, Prof. Nah, itu kita memandang itu setelah bercerai itu berupa kegagalan atau apa ya? Kegagalan atau kebaikan. Ya. Kita menyikapinya seperti apa gitu, Prof. Oke, baik. Jadi di dunia ini kita pasti mengalami peristiwa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Yang kita rencanakan dan tidak kita rencanakan. Ya. Yang kita tuju atau yang kita hindari. Nah, perceraian. Masa sih kita merencanakan menikah untuk bercerai? Kan enggak. Masa sih kita menyukai? Enggak juga. Enggak cuma Allah yang enggak menyukai. Semua kita manusia normal tidak menyukai ada perceraian. Ya. Apakah itu kita hindari? Ya kita hindari. Nah, oke, kita tidak membahas teknis ya. Kita tidak membahas fikihnya. Tetapi ketika kemudian perceraian itu sudah jatuh, talaknya sudah sempurna, nah, maka ya kita catat dalam diri kita, ini takdir. Yang pertama harus kita lakukan, olah hatinya adalah ridho. Kita rela dengan sesuatu yang kita sukai. Kita juga rela dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, bercerai itu nggak enak. Ya, paham. Ada keluarga, ada anak, ada teman, ada status sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, respon pertama, inilah akhlak seorang muslim, muslimah, ridho, rela.
Nah, kemudian jadi kita fokus ke sana, fokusnya ke depan. Ya, fokusnya ke depan. Kemudian kita luruskan niat. Kalau kita bawa anak, ya, siapapun yang bercerai bawa anak, ya kita fokuskan niat lagi. Kita akan mengasuh anak secara profesional, baik seorang ayah atau seorang ibu, ya posisinya gimana? Ya ini saya maksimum sebagai seorang. Saya tetap bekerja, mencari nafkah. Ya, saya luruskan niat, ya, mencari nafkah, bekerja untuk cari nafkah untuk anak itu juga boleh, ya. Tadi saya kasih contoh kasus Pak Sani itu, mohon maaf saya langsung ke tingkat tertinggi ya. Tapi di tingkat awam baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan hikmah? Hikmahnya apa nih? Mungkin ada yang susah ridho, ya, karena dia belum dapat hikmah. Gitu. Banyak dari kita itu susah ridho kalau belum dapat hikmah. Nggak usah bercerai. Bercerai itu kan kehilangan istri atau kehilangan suami. Kehilangan handphone aja, kalau kita tidak dapat hikmah, susah ridhonya. 2 tahun masih kesel gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ya, hikmah itu tidak seperti membaca buku. Hikmah itu masuk ke hati. Nah, maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ftah lana hikmata. Ya, nanti dicari, ayo kita saling bantu, saling mencari, share di grup WhatsApp-nya ya. Nah, kalau saya yang share nih, masa saya jangan sampai master club ini disuapin terus, ya. Ya meskipun ini belum semuanya master club ya. Ya sebagai master club nih aktif. Oh Pak Deddy ngomong gini, cari. Pak Deddy ngomong gini, cari gitu. Ya, itu doa cukup terkenal. Allahumma ftah, miftah kunci. Ya, Allahumma ya Allah bukakan dengan kunci apa? Hikmatak. Hikmah darimu atas kejadian. Saya pernah menulis di sebuah blog, ya. Saya tulis ini. Penghiburan terbaik atas sebuah kejadian yang tidak mengenakan adalah hikmah. Hikmah. Ada yang bilang kalau lagi nggak enak hati curhat aja sama teman, ya. Ada yang curhat di Facebook, oh bahaya tuh. Dapat jawaban. Nah, kita minta apa? Hikmah dari Allah. Ya. Kalau tekniknya banyak sih tekniknya. Kita bisa analisis, itu kan pakai otak. Nah. Oke, Mas Ani, silakan. Ada lagi. Baik. Terima kasih Bu Alfiatun. Terima kasih juga Guru atas jawabannya, Profesor. Mudah-mudahan saya bisa ngambil hikmah dari kejadian. Amin, amin. Didoakan. Baik, ini selanjutnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari grup chat dari Bu Nur Hidayati. Ini sedang mengalami suatu kejadian, namun masih belum bisa ikhlas nih. Ingin ada tipsnya, mungkin bisa disampaikan dulu apa yang sedang dialami sekarang Bu Nur Hidayati, boleh? Supaya lebih lengkap nanti memberikan tipsnya. Bu Nur Hidayati, saya unmute ya, coba. Silakan di-mute, di-unmute. Di suaranya tekan mic ya. Oke, silakan Bu Nur Hidayati, apakah yang sedang dialaminya sekarang Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak kejadian dalam kehidupan saya sih. Baru kemarin lagi diuji, saya divonis positif COVID. Saya baru sehat 2 minggu yang lalu. Kadang dalam hati juga emang waktu awal-awal itu emang berat banget untuk ikhlas dan ridho.
kesini saya ikhlas, insya Allah benar, ridho dan ikhlas itu saya benar-benar hasilnya negatif, subhanallah. Nah, kadang ada juga terlintas sampai sekarang, ya Allah, kenapa saya kok terus diuji? Sebenarnya sebelumnya juga saya lagi diuji berat juga, karena saya kena cancer, baru beres treatment Februari 2020 kemarin juga. Terus kena lagi kemarin COVID gitu. Masya Allah banget, berat gitu kadang. Ya ikhlasnya, ya itu tadi, untuk memurnikan ikhlas tuh kadang Masya Allah banget, berat gitu. Mungkin ada tipnya Prof, mungkin untuk buat saya, untuk biar lebih gimana ya, lebih yakin dan gimana ya, lebih semangat lagi lah gitu mungkin. Minta tipnya Prof. Mungkin itu aja. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan Ibu tentang ridho ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa Ibu mau pakai istilah ikhlas juga nggak masalah. Nggak masalah, yang penting ilmunya, intinya ya. Jadi intinya rela. Nah, ini PR lagi ya, PR lagi. Coba cari hadis Rasulullah, ya, nanti di-share di grup, yang mengatakan bahwa tidaklah seorang yang beriman itu sakit kecuali digugurkan dosanya. Oke. Kenapa kok ada yang daerah kena musibah, yang lain tidak kena musibah? Ada yang gempa bumi, yang lain tidak pernah gempa bumi. Ada yang tsunami, yang lain tidak. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang sakitnya biasa aja, ada yang sakitnya berat. Ya, COVID juga gitu. Ada yang ada di lingkungan, semua yang kena COVID, dia sehat-sehat aja. Ada yang enggak, jauh dari yang area, ya dia positif dan lain sebagainya. Nah, itu suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Dan ujian kita beda-beda. Kita diberikan ujian, itu beda-beda. Nah, kenapa kita dikasih ujian beda-beda? Karena Allah Maha tahu, Bu, kondisi kita masing-masing. Alhamdulillah saya sehat. Bisa jadi ujian saya itu sehat loh. Ujiannya itu sehat. Ada yang dikasih sehat, punya uang, apa yang terjadi? Dia selingkuh. Lebih mulia mana yang sakit di kamar, penuh zikir, dengan yang sehat, lapang, uangnya ada, selingkuh. Mana yang lebih mulia? Nah, ini hakikat kehidupan ini kita harus paham. Ya. Sehingga kita nih nggak salah mengeluh, ya. Kita juga nggak salah sedih gitu. Nggak, maksudnya gini, bukan salah apa ya bahasanya gimana? Mohon maaf kalau kurang pas bahasanya ya. Tapi ada hal yang membuat kita sedih, padahal tidak seharusnya membuat kita sedih gitu ya. Ada hal yang membuat kita senang, padahal harusnya kita itu mikir gitu. Mikir. Nah, saya mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut mendoakan Bu Nur Hidayati. Ya, saya sebagai yang sehat, yang diberikan ke lapangan, ya, mengambil banyak hikmah dari saudara-saudara kita yang sakit. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, ini ada jalan tol, namanya pengguguran dosa. Kesedihan saya tuh Pak Bu, kalau saya udah tahajud, selesai, azan subuh, terus nggak selesai gitu istighfarnya tuh. Tuh. Sedih gitu. Menyia-nyiakan waktu. Jadi sehebat, seberat itu kita beristighfar dalam keadaan sehat. Nah, sakit itu
wasilah pengukuran dosa. Pembahasannya banyak lah. Nanti bisa dicari ustadz-ustadz hebat kita di YouTube dan lain sebagainya tentang itu. Nah, oleh karena itu, kita minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan ridho, diberikan rela. Seperti yang saya katakan tadi pagi, ya. Faman rudiya, barang siapa yang ridho, bahwa ridho, maka untuknya ridho Allah. Dan ketika kita diridhoi Allah, Masya Allah. Ya. Kalau boleh tahu, kansernya apa, Bu? Payudara. Udah pindah atau gimana? Sudah treatment 5 tahun, Dok. Alhamdulillah sih. Sudah 5 tahun. Ya. Kemarin terakhir Februari 2020 itu alhamdulillah di sehat gitu. Diangkat. Dikasih sama Allah kesehatan. Iya. Alhamdulillah. Terus muncul lagi di tempat lain gitu maksudnya tadi? Enggak. Jadi saya tuh beruntung gitu, beruntun gitu, Prof. Jadi secara musibah saya itu kemarin kan baru beres treatment cancer, kena COVID gitu loh. Gitu loh, Prof. Insya Allah gitu. Iya. Ya, saya merasakan mencoba meraba perasaan Ibu ya. Teman-teman di Zoom ini juga pasti juga merasakan hal yang sama. Ya. Mohon maaf kalau saya kurang bisa mendalami gitu ya, karena saya sendiri tidak mengalami. Ya. Tetapi saya memberikan satu motivasi yang sering diberikan oleh para ulama, guru-guru kita, bahwa privilege-nya orang sakit itu adalah pengukuran dosa. Itu subhanallah. Ya. Kita nanti baca doa sama-sama ya. Baik. Silakan Mas Ani, ada lagi. Semangat ya, Bu. Semangat, Dok. Makasih, Prof. Siap. Iya, Bu Nurhayati, semangat. Oke, kita lanjut ke, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi nih untuk Bapak Ibu yang ingin mungkin menyampaikan pendapat ataupun bertanya. Ini saya lihat ada Bu Astriani yang sudah siap nih. Apakah ingin bertanya, Bu, atau ada yang ingin Iya, mau nanya. Oh ya, silakan Bu Astriani. Assalamualaikum untuk semua. Buat Ibu itu tadi, semoga cepat sembuh aja ya, Bu. Yang sabar. Pak Prof, saya itu mau nanya, itu gimana kalau ada orang yang gimana ya, nggak demen-demennya, benci itu sama kita, terus kita tuh ngalah terus gitu. Dan kemudian kita tuh berdoa, semoga aja dia nantinya kan butuh sama saya gitu. Terus sekarang itu udah berbalik, dianya mau, boleh dibilang gitu, udah maulah sama saya. Terus apakah saya itu dibolehkan untuk menerima dia secara ikhlas atau gimana itu, Pak? Iya, kalimatnya menerima secara ridho ya, Bu ya. Ya, ya nggak apa-apa. Ini sambil belajar. Tapi kalau Ibu ngomong secara ikhlas ya nggak apa-apa juga. Ya. Ini sudah terlanjur bahasa ini di masyarakat kita. Jadi nggak apa-apa. Yang penting maksudnya sama. Ikhlas itu kita mau melakukan sesuatu, niatnya kita ikhlaskan. Niat kok diikhlaskan. Nah ini memang kalau bahasa udah tertukar-tukar masyarakat. Udah berapa lama saudara kita itu membencinya, Bu? Udah lama, udah bertahun-tahun gitu. Apa yang dilakukan terhadap Ibu? Fitnah? Atau... Ya biasa lah, kalau ngomong itu kan yang enggak, yang kayak apa itu, orang iri hati kayak gitu. Padahal kita kan
nggak ngapa-ngapain. Tapi kan sayanya orangnya nggak mau banyak itu, cuman diam aja. Tapi diam itu di dalam hati kan kita itu ada perasaan kayak gitu. Mungkin Biasanya dia makin termasuk kesel karena ibu diam aja. mungkin aja, tapi kan saya kan nggak mau melawan. Saya Ya, cuman biasanya melawannya lewat gitu. doa aja. Doain aja, mudah-mudahan nanti suatu saat kelak kamu butuh sama saya. Terus sekarang dia kan butuh sama saya. Oke, baik. Saya untuk mengikhlaskan itu gimana? Ya. Ya. Sementara Saya ini susah saudara masih sendiri. saudara. Saudara kandung atau enggak? Saudara kandung. Oke, baik. Ya. Baik, Bu. Ya, di mute dulu biar suaranya jelas. Nanti dinyalain lagi. Jadi Bu Astriani, ya, kita ini memang akan mengalami peristiwa ini. Hampir semua orang. Kalau enggak saudara, rekan sekerja, sama-sama pebisnis, pewarung, pelapak, itu akan mengalami hal seperti ini. Tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, kita dikasih rumus di dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, luar biasa. Islam ini memang luar biasa. Dan keteladanan tertinggi kita adalah Rasulullah. Saya tidak perlu menceritakan detail, saya rasa semua udah tahu kisahnya. Bagaimana Rasulullah dihina, dilempari kotoran oleh seorang Yahudi. Yahudi ini padahal buta. Ya. Penglihatannya nggak jelas, ya boleh dibilang buta. Setiap Muhammad lewat, dihina, diludahin. Setiap Muhammad lewat, dihina, diludahin. Ya. Sampai suatu hari, nggak ada. Mana nih yang biasanya ngehina, ngeludahin, ngelempar sampah, mana? Oh, nggak ada. Nanya Rasulullah, mana Pak tua itu? Sakit katanya. Sakit dijenguk oleh Rasulullah. Ya. Nah, itulah Rasulullah. Tapi apa hasilnya? Apa hasilnya Rasulullah? Ya lihatlah nih peradaban yang dibangun, peradaban Islam. Lihatlah kemuliaan Islam, kemuliaan umatnya hari ini. Jadi, Ibu, kita nggak tahu. Bisa jadi ada alasan, bisa jadi. Ini bagian dari muhasabah kita aja ya, Bu. Bisa jadi beliau melakukan itu ada alasan di masa lalu. Bisa jadi. Oke. Nah, bisa jadi nggak ada. Ya udah memang ngiri aja. Gitu. Ya. Bisa jadi emang nggak ada apa-apa. Emang dibikin begitu aja oleh Allah. Untuk ladang kita bersabar. Nah, mau yang alternatif 1, 2, atau 3, cuman 1 kuncinya. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan. Nah, yang Ibu lakukan sudah betul, mendoakan, ya. Tinggal 1 yang belum, apa? Sabar. Bukan belum ya, maaf. Kata saya mungkin kurang tepat. Bukan belum. Terus dilanjutkan sabarnya. Gitu. Ya. Baik. Nanti lama-lama kebuka jalan komunikasinya, Bu. Sering saya mengalami kayak gini nih, yang seperti Bu ceritakan. Ada 1 titik nanti. Asal benar-benar ikhlas, ridho, sabar. Ya, San, lanjut. Ya, berbicara sabar, nanti kita akan ada materinya ya untuk sesi berikutnya ya, Prof. Atau ya, gimana? besok malam kita bahas sabar ya. Besok malam, baik. Ya, saya nggak mau terlalu dekat jaraknya karena ilmunya nggak berat-berat, perlu perenungan-perenungan ya. Jadi kita ke besok malam ya. Kita besok malam untuk sabar, tentang sabar. Nah, tentang sabar. Baik, Bapak Ibu, ini untuk kesempatan terakhir ya, sebelum
kelas malam ini kami sudahi. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan tanggapannya. Assalamualaikum Ustadz. Masih ada pertanyaan nggak? Mau menanya sebentar. Oh, silakan. Masih ada waktu? Ya, masih ada waktu. Ya, silakan Bu. Terakhir. Ya. Silakan Bu. Ini masalah sekarang ini sedang saya alami, masalah bisa. Halo. Mohon maaf Bu Fahmi, suaranya terputus-putus ini. Oh gitu ya. Ya boleh. Nah sekarang sudah jelas. Ya sebentar. Mengenai mendidik anak masa balik, itu ternyata lebih dominan ke tentang sabar atau ikhlas ya. Soalnya dikasih tahu istilahnya pelan, kita dengan kata-kata agak kasar sedikit gitu ya, agak menyinggung perasaan si anak itu marah. Jadi dia tuh keterus-terangan, keterbukaan itu nggak ada gitu. Maunya dia tuh benar nggak mau dikasih tahu gitu. Selebihnya tentang masa pandemi ini kan istilahnya anak-anak pada libur, sekolahnya juga daring dari rumah. Jadi mungkin dia jenuh, efek jenuh apa gimana. Jadi maunya itu lebih senang cenderung di luar daripada di rumah. Untuk menyikapi hal tersebut bagaimana ya, Tasani? Ya begitu dari saya. Saya mohon dikasih tahu belajar yang sabar seorang ibu gimana gitu. Berdoa sudah gitu, tapi kesabaran saya mungkin belum bisa seperti orang-orang yang belajar sabar lebih sempurna gitu. Instagram aku enggak. Oke, baik. Saya to the point supaya waktu ya. Jadi teknis non teknis. Teknisnya Bu, komunikasi dengan anak yang baru balik, kemudian ABG, apalagi anak perempuan, itu hormonnya lagi dalam tanda kutip bergejolak ya, lagi ini, sehingga membuat dirinya itu nggak stabil. Nah, begitu juga anak laki-laki, tapi kalau anak perempuan lebih ini lagi, galau gitu ya. Terus apalagi udah mulai kenal lawan jenis. Nah, itu memang itulah masa ketika anak itu merasa dirinya paling benar. Gitu. Nah, jadi ini harus tenang, orang tua harus tenang. Ya, supaya tenang itu harus ngerti ilmunya memang. Ya. Nanti maaf banget nih, saya harus promo YouTube saya lagi ya. Jadi ada di YouTube saya itu cari materi tentang membersamai anak remaja. Ya, membersamai anak remaja. Itu istri saya bicara di situ. Nah, jadi salah satu kunci pentingnya itu adalah teknik kita berkomunikasi. Nah, anak ketika sudah masa periode itu, ini memang beda zaman kita dulu. Kita nggak boleh nih seorang ibu atau bapak ngomong kayak gini. Zaman emak dulu nggak gitu, kamu tuh nggak tahu diri, nggak sopan. Nah ini kita hindari kalimat itu karena beda, udah beda. Ya, dalam satu kalimat hikmah dikatakan anak-anakmu itu tidak hidup pada zamanmu, gitu ya. Oke, nah jadi teknisnya gimana Bu? Teknisnya adalah coba kita tidak bicara tentang tugas, tidak bicara tentang kewajiban-kewajiban, tapi kita mulai membuka diri, ngobrol tentang teman-temannya, ngobrol tentang kehidupan sosialnya, atau kalau perlu ngobrol tentang sosmednya.
gitu ya. Ini memang kendala. Ya kita udah tua, sudah tidak ngikutin, nggak nyambung apa itu TikTok, nggak ngerti lah apa itu Instagram, apa itu live, apa itu Telegram, macam-macam ya. Kita cuma ngertinya WhatsApp aja kan. Nah, tapi mau tidak mau, bagian dari komunikasi. Atau sesederhana ngomong gini, apa sih nak TikTok itu? Ibu nih ceritain, misal gitu ya. Ibu mah udah tua, nggak ngerti. Oh ya, ya. Tapi setidaknya itu udah investasi komunikasi. Nah, mulai dari situ nanti akan kebuka, Bu. Ya, nggak usah ngomongin dulu tentang, kok hari ini Ibu nggak lihat kamu baca Quran, nak? Nah, tenang dulu, tenang. Jadi kita jangan panik. Kalau panik, kita terus mencecar kewajiban, itu malah mental semua di usia seperti itu. Nah, non teknisnya, ya Pak, Ibu semuanya, kita ini nggak bisa menguasai anak kita, nggak bisa. Apalagi hatinya, nggak bisa. Kita jagain nyamuk aja nggak bisa. Tuh. Anak pergi sekolah, kita jagain dia bergaul dengan siapa? Nggak bisa. Kita dibohongin atau enggak sama anak, kita nggak bisa kontrol. Emang anak mau dipasangin detektor kebohongan di sini, pakai selang gitu. Kan nggak mungkin juga. Nggak bisa. Oleh karena itu, selalu titipkan. Ya, selalu titipkan. Setiap selesai sholat itu, 1 Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Nah, kalau saya itu selalu 1 sholawat munjiat untuk anak-anak. 1 sholawat munjiat untuk orang tua, 1 sholawat munjiat untuk istri, 1 sholawat munjiat untuk anak-anak, 1 sholawat munjiat untuk perusahaan, 1 sholawat munjiat untuk mungkin karir bagi yang berkarir ya. Jangan 1 sholawat munjiat untuk semua. Maunya murah meriah sih. Oke, baik. Demikian semoga menjawab ya Bu. Ya. Ibu Hanifatun dari mana ini Bu? Sulawesi udah jam berapa ini? Jam 10:11. Jam 10 ya. Sulawesinya di mana Bu? Timuna Barat, Pak. Timuna. Katanya putranya ikut sekolah juara ya? Tetangga, Pak. Remaja tetangga. Iya. Remaja masjid yang di kampung itu ada. Iya, jadi berangkat nggak itu? Alhamdulillah sudah sampai di Jawa, Pak, tadi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita titip. Kesehatan itu langsung sama bidan yang menangani langsung di rumahnya, jadi langsung selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak. Nitip ya, Bu. Sebelumnya. Jadi rencana awal itu memang mungkin dari orang tuanya itu saya yang suruh mengantar nanti, tapi perkiraan bulan 9 baru bisa ke sana. Padahal langsung kemarin waktunya 1 minggu saja katanya, paling lambat tanggal, jadi tidak bisa. Iya, iya. Jadi ya anak laki-laki sudah saatnya menemukan perjuangan hidupnya sendiri. Nah, minta titip salam untuk orang tuanya. Iya, iya. Insya Allah nanti saya didik langsung nanti beliau. Iya. Baik, Al-Fatihah. Mungkin mau saya tanyakan, Pak. Awalnya itu memang supaya membawa perubahan di kampung itu supaya ada yang agak terdidik memang untuk Qur'annya, untuk pendidikannya. Tapi mungkin dari keluarganya itu banyak terima kasih, mungkin merasa senang sekali ada info ini langsung istilahnya, pokoknya senang lah. Nah itu merasa bangga, merasa senang sudah memberikan info itu, termasuk kelasnya belok atau enggak? Ya itu ridho. Ya ridho, keluarganya ridho,
anak-anaknya menuntut ilmu, kemudian disertai dengan keikhlasan bahwa dilepas itu memang untuk menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Mas Ani nanti kasih WhatsApp saya ke Bu Hanifatun ya. Nanti silakan kita kontak-kontak lebih lanjut ya, Bu. Iya. Oh iya. Al-Fatihah. Iya, karena silakan bersolawat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wahai Engkau ya Allah yang maha menyaksikan kami, yang maha menatap dimanapun kami pergi, yang menjadi saksi atas apapun yang kami ucapkan, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami pikirkan, yang maha tahu apa yang kami lintaskan dalam hati ya Allah. Ampuni kami ini ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni kedurhakaan kami, amarah-amarah kami, pikiran-pikiran kotor kami, prasangka-prasangka kami. Ampuni ya Rabbana. Faghfir lana dunubana, faghfir lana dunubana. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jangan Engkau biarkan kami meninggalkan majelis ini sebelum ampunan-Mu Engkau turunkan ya Allah. Ampunan yang membawa sakinah dalam hati kami. Ampunan yang membawa kesembuhan untuk sakit-sakit kami. Ampunan yang membawa kepada ringannya hidup kami dari lepas dari himpitan ini. Allahumma aftah lana hikmatak ya Rabbana. Tiada penghiburan terbaik untuk kami selain hikmah darimu. Turunkan hikmah itu ya Rabb. Unjamkan dalam hati kami, menjadi kesadaran hidup kami, membawa ketenangan, membawa penghiburan, dan membawa semakin dekatnya hati ini kepadamu ya Arhamar Rahim. Jadikan setiap apapun yang kami alami, kami ridho, kami rela, karena iman dan percaya bahwa takdirmu tidak ada yang salah. Kuatkan keikhlasan kami ya Rabbana. Murnikan niat kami dalam ibadah, dalam bekerja, dalam bermuamalah, menuntut ilmu dalam hal apapun. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang Engkau berikan. Berikan kesabaran kami menjalaninya. Jadikan sebagai penggugur dosa. Jadikan sebagai penggugur dosa. Bersih sampai akar-akarnya ya Rabbana. Dosa pula orang tua kami, bapak ibu kami, guru-guru kami, kakek-kakek, nenek-nenek kami. Semuanya ya Rabbana. Bersih. Bersih. Faghfir lana dunubana. Faghfir lana. Allahumma aftah lana hikmatak. Wansur alaina rahmatak. Ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, besok tahajud yuk ya. Semuanya tahajud. Bagi yang enggak sholat, bangun juga seperti malam terakhir. Terus kita sama-sama meminta ampun kepada Allah. Sehingga diri kita bisa ridho, kualitas iman kita bisa naik, sakit-sakit bisa disembuhkan, semuanya menjadi penggugur dosa. Amin. Terima kasih.
Kita ketemu lagi besok malam. Ya, silakan tahajud, doa-doa yang saya panjatkan tadi diucapkan lagi di waktu tahajud. Terima kasih ilmunya, Prof. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah melewati sesi 2, sesi 3 ya, belajar tentang ikhlas, di mana ada beberapa tugas ataupun materi yang perlu kita cari, kita lengkapi untuk kita mendapatkan ilmunya secara utuh ya. Nanti bisa dicari tahu doa-doanya, dan nanti jangan lupa berbagi ke grup tentang doa, tentang mungkin video atau materi atau hadis ya, bisa saling berbagi untuk melengkapi ilmunya. Baik Bapak Ibu, kita sudahi pembelajaran malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan jadi ilmu dan ladang wasilah ya, wasilah perubahan hidup bagi kita semuanya menjadi lebih baik lagi. Kami pamit undur diri, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di besok malam jam 19.30 ya. 19.30. Ya, 19.30 besok malam. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.